Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase, Tadarus Alkitab, kita bertemu kembali. Dan hari ini kita akan menyelesaikan kitab pertama kita di Perjanjian Lama yang kita tadarusin, yakni kitab Zakaria. Kita akan ngebahas pasal 14, pasal terakhir dari kitab Zakaria. Dan tentu ketika kitab pertama selesai, maka tadarusan Alkitab besok kita akan masuk dalam kitab kedua di Perjanjian Lama. Dan sama-sama sebelum kita mengakhiri tadarusan Alkitab kitab Zakaria, kita satu dalam doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami akhirnya ada di pasal terakhir dalam kitab Zakaria. Bicara kepada kami, berkati kami. Kami mau selesai program ini, kami diberkati Tuhan dengan dahsyat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita coba menyelesaikan ayat-ayat Zakaria pasal yang ke-14 ini. Siapkan Alkitab saudara, saya siapkan Alkitab saya. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, kitab Zakaria pasal 14, pasal terakhir. Hanya satu perikop, jadi saya perkirakan nggak sampai setengah jam selesai ini, saudara ya. Kecuali Tuhan taruhkan sesuatu yang wow gitu dalam hati saya, dalam pikiran saya. Karena setiap kita tadarusan sudah saya ajarkan, sudah saya saksikan berkali-kali bahwa saya tidak mempersiapkan dengan dalam ayat-ayatnya. Bukan saya menganggap remeh tadarusan Alkitab ini dengan tidak persiapan, tapi saya ingin membagikan kepada saudara bahwa ya baca Alkitab itu meskipun kita tidak punya pemahaman teologi yang dalam, kita tidak punya pemahaman bagaimana menafsirkan Alkitab dengan baik, tapi kalau kita baca dengan hati yang mau diajar dan kita mengandalkan Roh Kudus, maka ayat-ayat ini juga bisa terang benderang. Dan sudah saya praktekkan, saudara. Perjanjian baru sudah selesai. Kita sudah tadarusan Alkitab ini setahun lebih, saudara. Saya memberi contoh kepada saudara. Memulai dengan doa, menyembah Tuhan, maka ayat-ayat ini jadi terang. Meskipun mungkin saya tidak punya kedalaman dalam bahasa aslinya, saya tidak mengupas dalam bahasa aslinya, tapi tadarusan Alkitab kita setiap hari selalu ada sesuatu yang paling tidak menurut saya, buat saya, itu memberkati luar biasa. Nggak tahu ya kalau menurut saudara. Kalau saudara bilang, iya sih soalnya Pak Seno pasti nggak dalamin dengan bahasa aslinya, nggak tafsir dengan dalam sekali. Lah memang ini bukan tujuan dari tadarusan Alkitab. Tadarusan Alkitab ini saya buat, program ini saya buat untuk mengajak saudara mulai mencintai Alkitab dengan mau membaca Alkitab. Paling tidak 1 jam. Ya, 1 pasalkah akhirnya, atau 2 pasalkah akhirnya. Tapi paling tidak memulai dengan membaca Alkitab. Tanpa ilmu teologi yang mumpuni sekalipun, asal kita mau membaca Alkitab dengan hati yang mau belajar, maka kita akan mendapatkan pemahaman kebenaran yang wow tadi. Nah, itu goalnya. Ya, makanya yuk sama-sama yuk. Kita baca pasal terakhir Zakaria ini. Perikopnya, kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Pasal 14 ayat 1. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan. Maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem.
kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi sesuatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan dari Geba sampai Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benjamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut. Dan dari menara Hananeel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi. Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka akan berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka. Sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu. Dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekelilingnya, yaitu emas, perak, pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Tapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan-kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan. Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang akan mempersembahkan korban, akan datang mengambilnya, memasaknya di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Pertanyaan saya kepada saudara dari ayat-ayat yang kita baca, kira-kira ayat-ayat ini sudah tergenapi atau belum? Kalau Israel, Yerusalem itu akhirnya ditinggalkan, orang-orang 2/3-nya, kalau kita baca tadi ya, akan dibuang, tapi sebagian besar akan tertinggal di kota itu. Kalau rumah-rumah orang Yerusalem akan dirampoki, perempuan-perempuan mereka akan ditiduri, kota itu akan menjadi kosong. Mungkin itu pernah terjadi dalam sejarah masa lalu kota Yerusalem. Berkali-kali terjadi. Tapi kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat setelahnya, ayat 3 dan seterusnya, di mana dikatakan di ayat 3, Tuhan akan maju berperang sendiri melawan bangsa-bangsa, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Dan dikatakan di ayat 4, kakinya Tuhan akan berjejak di Bukit Zaitun,
Sehingga akhirnya Bukit Zaitun itu akan terbelah dari timur ke barat. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Itu belum pernah terjadi. Nggak ada catatan sejarah Bukit Zaitun di sepanjang kita kenal Bukit Zaitun dari Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Bahkan setelah Perjanjian Baru dituliskan sampai hari ini 2022. Titik lokasi yang namanya Bukit Zaitun terbelah. Dan ada catatan Tuhan menjejakkan kaki di situ yang menyebabkan Bukit Zaitun terbelah. Belum pernah terjadi. Jadi ayat-ayat ini kalau kita baca secara lengkap merupakan satu nubuatan yang pasti harus terjadi. Dan hari ini saat saya merekam program ini, saya berani berkata belum pernah terjadi dan akan terjadi nanti di masa depan. Jadi kedatangan Tuhan itu pasti terjadi. Yesus berkata, aku akan kembali menjemputmu. Dia akan datang menjemput kita. Ada janji juga dalam Tesalonika bahwa dia akan datang di awan-awan. Dan dalam kitab Zakaria di Perjanjian Lama bahkan dikatakan Tuhan akan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Yesus naik dari Bukit Zaitun. Dia naik ke surga. Dan ketika murid-muridnya memandang ke atas melihat Yesus yang mulai tertutup oleh awan, ada malaikat yang datang. Hei orang-orang Galilea, apa yang kau lakukan? Apa yang kau kerjakan? Yesus yang kau lihat naik ke surga akan datang dengan cara yang sama. Yesus naik dari Bukit Zaitun, dia akan turun, kata Kisah Rasul, juga di Bukit Zaitun. Akan menggenapi apa yang dinubuatkan Zakaria sebelumnya. Tuhan akan datang di Bukit Zaitun nanti. Dan ketika dia datang, ada peristiwa fenomena Bukit Zaitun terbelah. Dan ketika Yesus atau Tuhan datang kembali, menjejakkan kaki di bumi, titiknya di Bukit Zaitun, maka dia akan menjadi raja atas segala raja. Dikatakan tadi seluruh orang akan datang ke Yerusalem. Ya. Nggak ada lagi pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Kenapa? Ramai kota itu. Nggak ada lagi waktu tertidur karena semua orang 24 hour mencari hikmat, mencari pengertian, mencari rema, mencari firman yang datang langsung dari Tuhan, yang kembali menjadi makhluk yang bisa dilihat dengan kasat mata dan tinggal bersama kita di bumi ini, tepatnya di Yerusalem, tepatnya di Bukit Zaitun. Jadi saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi ada janji pada hari itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Ketika Tuhan menjadi raja, akan ada air kehidupan. Air kehidupan ini bisa kita temukan juga ada di dalam kitab Wahyu, sungai kehidupan. Ya, di mana airnya tentu akan mendatangkan kehidupan. Apakah ini penafsiran literal? Misalnya air dari sungai Yordan akan menjadi air yang menghidupkan? Atau ini bermakna alegoris bahwa orang-orang yang datang ke Yerusalem di hari itu nantinya mencari Tuhan akan bisa mengecap air kehidupan yang membuat mereka akhirnya mengerti tentang hidup yang sesungguhnya karena mendapatkan pengajaran langsung dari Tuhan. Bukan lagi berdasarkan penafsiran dari pendeta seperti saya, pengkhotbah seperti saya, yang tentunya meskipun berusaha mengkhotbahkan dengan baik, tetap saja sebagai manusia punya kelemahan. Penafsirannya tidak sempurna. Tapi one day nanti, Tuhan akan mengkhotbahkan sendiri firman-Nya. Jadi tidak ada lagi tafsir, karena Dia yang langsung berfirman. Wah, dahsyat. Saya sih berharap sungguh kalau Tuhan izinkan saya masih hidup di masa ini. Tapi andai kata pun saya tidak bisa menikmati dalam hidup saya sebagai manusia, saya akan bisa bersyukur karena saya juga pasti bisa menyaksikan dari surga. Nismat hayum saya akan melihat. Nefes saya, soul saya akan melihat juga apa yang terjadi hari itu nantinya di Yerusalem. Dan saya percaya dengan iman, kalau tadi katakan Tuhan akan datang dengan orang-orang kudusnya, saya berharap, bermimpi, boleh dong, saya adalah satu di antara banyak orang-orang kudus yang akan mendampinginya nanti turun di Bukit Zaitun.
Ketika itu terjadi, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Tuhan adalah satu-satunya dan gak ada nama lain. Gak ada penyembahan Baal, gak ada lagi agama-agama saudara, termasuk agama Kristen. Saya yakin gak ada lagi. Karena apa? Ya kita sudah bertemu dengan Kristus. Kristus sudah datang kembali ke dunia ini. So buat apa lagi agama Kristen tentunya yang ada karena tafsir dan doktrin yang dibuat oleh manusia. Nggak ada lagi perbedaan, perdebatan berkepanjangan soal Tritunggal, soal baptisan, soal pernikahan, soal perceraian. Nggak ada lagi, karena nggak ada lagi tafsir-tafsir seperti itu. Pendeta-pendeta model saya yang berkhotbah menafsirkan ahli teologi nggak laku hari itu, karena Yesus sudah datang. Kita nggak butuh lagi perantara. Kita langsung bisa bertemu dengan Tuhan. Sehingga dikatakan tadi, ya, Yerusalem akan menjadi kota yang menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Itulah janji Tuhan. Yerusalem dulu sudah ada, meskipun sudah ditinggalkan, tapi hari ini tetap ada. Merupakan satu dari sedikit kota yang paling tua di dunia ini, Yerusalem. Dan dikatakan juga nanti bahkan sampai akhir zaman, kota Yerusalem ini tetap ada dan menjadi kota yang menjulang tinggi. Kota yang menjadi pusat karena Tuhan hadir di sana. Seluruh bumi akan datang menyembah Tuhan. Dan kalau ada orang-orang ya yang berusaha untuk memberontak, nggak akan ada lagi. Nggak akan ada lagi orang yang bisa menumpas Yerusalem. Kalau Tuhan sudah ada di sana, Yerusalem akan tetap aman. Dan kalau ada bangsa-bangsa yang memerangi mereka, maka orang-orang yang memerangi Yerusalem akan mati dengan sendirinya. Bahasanya sangat ekstrim di dalam kitab Zakaria ini. Daging mereka menjadi busuk. Sementara mereka masih berdiri. Biasanya tubuh manusia akan busuk kalau sudah dikubur atau sudah mati, dan ketika mati manusia pasti akan jatuh ke tanah. Benar tidak? Tapi Alkitab katakan tadi, orang-orang yang mau memerangi Yerusalem akan mati berdiri dan mayat mereka busuk sambil berdiri. Berarti kematian mereka akan mencengangkan. Cara mereka mati akan mencengangkan. Dan itu akan terjadi atas setiap orang yang mau membinasakan atau menghancurkan Yerusalem. Akan ada kegemparan karena kematian orang-orang yang memerangi Yerusalem ini menjadi shock terapi, menjadi sesuatu yang mencengangkan dunia. Dikatakan tadi, orang-orang yang mau memberontak kepada Tuhan itu akan memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya untuk melawan tangan temannya. Mereka kan akhirnya bunuh-bunuhan sendiri. Ya. Mereka yang mau memerangi Tuhan dan Yerusalem, mereka akan saling memegang tangan temannya, dan tangan mereka akan memerangi tangan temannya, dan tangan temannya akan memerangi mereka. Mereka akan saling bunuh-bunuhan. Makanya mereka akan mati berdiri busuk. Mereka mati saling membunuh. Mengerikan. Karena mereka ingin melawan Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, saudara, ya, Mesir yang juga melakukan hal yang sama seperti bangsa-bangsa yang melawan Tuhan itu, juga akan kena tulah yang ditimpakan kepada bangsa-bangsa itu juga. Mesir itu bicara mengenai apa? Mengenai sebuah negara yang dalam konteks perjanjian lama negara besar. Mesir di sini tentu bukan kita tafsirkan literal, karena hari ini di 2022 Mesir meskipun masih ada, tapi ya Mesir tinggal negara biasa saja, bukan superpower begitu. Maka Mesir di sini tentu adalah tafsirannya adalah ya alegoris. Bangsa paling hebat yang ada saat itu. Kalau bangsa yang paling hebat saat Tuhan datang
menjejakkan kaki di Bukit Zaitun ini juga datang melawan Tuhan, melawan Yerusalem. Maka nasib bangsa-bangsa lain yang mati seperti tadi, busuk berdiri tadi, akan juga menimpa bangsa besar ini, saudara. Jadi semua orang akan datang kepada Tuhan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Tapi tentu Hari Raya Pondok Daun di sini ya bukan berarti merayakan dalam konsep Hari Raya Pondok Daunnya Israel. Ya. Di mana mereka merayakan Pondok Daun karena mereka mau dibuang, mau dibinasakan, ya. Terus Tuhan pulihkan di zamannya Esther kalau tidak salah kan. Seingat saya itu konteks Hari Raya Pondok Daun itu. Ya. Tapi Pondok Daun yang dalam konteks nanti bahwa Tuhan akan pulihkan umatnya. Jadi akan ada pemulihan di Yerusalem. Peribadahan di Yerusalem akan dipulihkan Tuhan. Kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Kemudian dikatakan orang-orang akan mempersembahkan korban, ya. Dan kemudian juga akan menikmati persembahan korban itu bersama-sama. Nggak akan ada pedagang, nggak akan ada orang mencari keuntungan dalam ibadah. Nggak ada lagi orang yang mengaku pelayan Tuhan, tapi ingin mencari kehidupan, mencari uang, popularitas dalam pelayanannya. Nggak ada lagi orang-orang munafik seperti itu. Nggak ada lagi ada orang-orang hipokrit seperti itu, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang mereka layani, bukan cuma mereka imani, tapi mereka sudah lihat dengan mata. Siapa berani kalau Tuhan sudah menampakkan diri dengan sungguh-sungguh dalam wujud yang bisa dilihat oleh semua manusia? Saya rasa semua orang akan mulai hidup benar saat itu. Yerusalem akan dipulihkan. Saya sering berandai-andai. Saya sangat mempercayai tafsiran literal bahwa memang Tuhan akan datang di Yerusalem. Bahwa istananya akan ada di Yerusalem. Dia akan berkuasa atas dunia ini dari Yerusalem. Saya berandai-andai kalau saya masih hidup zaman itu, saya masih orang Indonesia tentunya. Saya mungkin ke Yerusalem dengan pesawat. Ngantri di bandara Tel Aviv. Ya. Ben Gurion itu ya. Bandara di Israel sana. Rame-rame dengan seluruh orang dari belahan dunia manapun yang mau bertemu dengan Tuhan. Dan saya rasa kalau Tuhan sudah benar-benar hadir di Yerusalem secara fisik, saya baru menjejakkan kaki di tanah Israel saja, urapan Shekinah kekudusan Tuhan itu sudah bisa saya rasakan. Saya mungkin akan berjalan sambil bergemetar kaki saya. Saya mungkin menuju ke Bukit Zaitun sambil menangis, terharu, bersyukur karena akan bertemu Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Dan mungkin saya hanya mendengarkan satu kata, dua kata Dia yang saya nantikan itu sudah membuat tubuh saya, sekujur tubuh saya disucikan, dikuduskan. Dan mungkin saya kembali ke Indonesia dengan iman yang lebih menggebu-gebu. Dan mungkin kalau saya punya kehidupan ekonomi yang baik saat itu, mungkin saya akan membeli properti di Yerusalem dan tinggal di sana karena dekat dengan Tuhan. Entah imajinasi liar apa yang ada di benak saya kalau membayangkan ini. Saya belum pernah sampai membayangkannya berjam-jam, tapi sepintas lalu pasti itu yang akan saya kerjakan kalau saya tahu Tuhan sudah ada di Yerusalem. Meskipun tiket pesawat mahal karena high season semuanya ke Israel, saya mungkin akan jual semua yang saya punya, asal bisa punya tiket, bisa bertemu dengan Tuhan di sana. Saya akan ajak istri saya, anak-anak saya. Anak saya yang lagi mau ujian, udah ngapain ujian lah. Ujian itu supaya kita pintar, supaya kita hidup diberkati, berhasil nantinya. Loh, kita udah mau ketemu Tuhan, Tuhan ada di situ, udah kita datang aja ketemu Tuhan. Dapat transfer urapan Tuhan, kok pasti jadi cerdas, saya bilang begitu. Apakah saya bisa sampai di situ?
Apakah itu yang akan terjadi seperti yang saya bayangkan? Tapi yang saya rindukan, saya bisa ketemu Tuhan. Bisa bertemu muka dengan Tuhan. Maka saya berusaha untuk menjadi orang yang tidak menentang Tuhan. Jadilah bagian bangsa-bangsa yang tidak menolak Tuhan. Jangan binasa karena kebebalanmu, jangan binasa karena kebodohanmu. Jadilah orang yang selamat karena logikamu dan imanmu berjalan selaras. Terpujilah nama Tuhan. Semoga program ini, Kitab Zakaria yang kita sudahi di pasal 14 ini, memberkati semua yang mengikutinya dari pasal 1 sampai pasal 14 dalam tadarusan Alkitab kita ini. Haleluya. Saya berharap semua diberkati lewat tadarusan Alkitab kita, kitab pertama di Perjanjian Lama Zakaria ini. Ini memang bersifat nubuatan yang sudah tergenapi dan nubuatan yang belum tergenapi. Ada nubuatan Zakaria yang sudah digenapi, yakni pemulihan Israel, Yerusalem. Tapi ada juga pemulihan Yerusalem dan Israel yang belum tergenapi dan baru tergenapi nanti ketika Tuhan datang dan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Tuhannya siapa? Tentu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus juga dinubuatkan akan datang dengan cara yang sama ketika dia naik. Dia naik dari Bukit Zaitun, dia akan datang juga di Bukit Zaitun. Janji bahwa Tuhan akan menjejakkan kaki kembali di Bukit Zaitun, itu sama dengan nubuatan Zakaria yang kita baca barusan. Jadi pasti ada waktunya nanti Yesus akan datang kembali ke dunia ini dan kakinya akan menjejakkan pertama kali tanah yang berada di Bukit Zaitun di Yerusalem. Dan saya menantikan waktu itu. Sama-sama ya saudara ya. Kalau sudah diberkati, di subscribe, di like, diberikan komentar di kolom komentar, di share program ini kepada yang lainnya, linknya di sharingkan sehingga banyak orang yang mengikuti tadarusan Alkitab kita di kitab kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kitab-kitab Perjanjian Lama yang akan kita selesaikan mungkin 1 sampai 2 tahun ke depan, karena begitu banyaknya ada kitab-kitab di Perjanjian Lama, 39 kitab di Perjanjian Lama, dan ayatnya juga banyak sekali. Jadi mungkin butuh waktu 1 tahun lebih untuk kita bisa menyelesaikan dengan ritme style kita dalam tadarusan Alkitab kita sehari-hari, yakni hanya 1 jam. Jadi saudara terus dukung doa, saya didukung doa, program ini didukung doa, The Warriors Digital Misi didukung doa, dan saya percaya doa saudara akan membuat kami semakin semangat, semakin antusias juga dalam membagikan kebenaran. Kita sharingkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama ya. Karena manusia menajamkan sesamanya, seperti besi menajamkan besi, kata Alkitab. Yuk kita akhiri dengan doa dan besok kita lanjutkan di kitab kedua, kitab Perjanjian Lama yang akan kita mulai tadarusin. Satu hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selesaikan kitab pertama Zakaria. 1 sampai 14 Zakaria sudah kami selesaikan. Kami dapat pembelajaran banyak soal nubuat Tuhan yang sudah terjadi dan akan terjadi nanti. Kalau yang sudah terjadi benar-benar terjadi, maka tentu yang belum terjadi pasti akan terjadi. Karena Tuhan kalau bernubuat, Tuhan nggak pernah gagal. Pasti presisi. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin.
Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Saya berharap sungguh saudara terus mengikuti program ini. Bersama saya kita belajar Alkitab setiap hari. Dan dengan kita belajar Alkitab setiap hari, membaca Alkitab setiap hari, iman kita akan bertumbuh. Dan dengarkan saya, iman yang bertumbuh itu akan membuat Tuhan bangga atas kita. Semoga kita bisa sama-sama mengingatkan, sehingga bisa mengerjakan apa yang diinginkan oleh Tuhan terjadi atas kita, yakni memiliki iman yang luar biasa. Demikian, sampai jumpa di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. John, anjingnya keluarin.